Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Surya di Sebudaya Channel. Di sini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk siswa kelas 7 tingkat SMP ataupun MTS. Sebelumnya, silahkan subscribe dan like video ini. Video pembelajaran ini juga saya kemas dalam bentuk media pembelajaran berbasis Android APK yang bisa kalian download dan kalian install. Link akan saya sertakan di kolom deskripsi. Langsung saja kita masuk ke materi. Pada aplikasi ini, pada video pembelajaran ini, terdapat yang pertama adalah kompetensi, materi ajar, ekstra aplikasi, dan soal evaluasi. Di sini juga terdapat petunjuk yang berisi petunjuk, tombol, serta konten yang ada di dalamnya. Ada profil guru beserta daftar pustaka, beserta ada link download aplikasi yang bisa kalian download untuk materi lainnya. Langsung saja kita masuk ke kompetensi. Pada materi ini, mata pelajaran yang diajarkan adalah seni budaya, cabang seni rupa. Untuk kelas dan semester kelas 7 semester 1, materi pokoknya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Masuk ke materi. Di sini terdapat 4 sub materi. Yang pertama adalah pengertian menggambar. Yang kedua, objek gambar. Yang ketiga, unsur, prinsip, dan teknik. Dan yang terakhir adalah prosedur menggambar. Pada pengertian menggambar, di sini jelaskan apa itu definisi dari menggambar. Adakah kalian yang tahu apa pengertian dari menggambar? Ya, benar sekali. Menggambar berasal dari istilah Inggris yaitu drawing, yang artinya kegiatan. Kegiatan menggambar yaitu menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik dan alat gambar. Jadi di sini pengertian menggambar adalah sebuah kegiatan dengan menggunakan daya imajinasi, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat gambar. Itu pengertian yang pertama dari menggambar. Pengertian yang kedua adalah menggambar adalah membuat gambar dengan cara mencoret, menggores, menorehkan benda tajam, dan memberikan warna. Ya, bisa dipahami. Pengertian lainnya adalah menggambar merupakan aktivitas fisik dan mental yang dituangkan dalam bentuk goresan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Jadi di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama aktivitas fisik dan yang kedua aktivitas mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Jadi bersifat sebuah keterampilan yang bisa dilihat. Dan yang kedua yaitu aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta
untuk memenuhi kehidupannya. Ya, jadi sini sudah tergambarkan 3 pengertian dari menggambar. Pengertian yang lain masih banyak sekali. Di sini kalian bisa mengembangkan dari apa yang ada di sini dan bisa menarik kesimpulan apa itu pengertian menggambar. Di sini saya beri juga, kamu tahu tidak bahwa gambar merupakan bahasa universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan sejak zaman purba. Bagi manusia purba, gambar dihubungkan dengan aktivitas manusia dan sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur. Ini salah satu contoh gambar perburuan yang ada di dinding gua. Ya, jadi di sini manusia zaman purba dulu sudah membuat sebuah gambaran di dinding-dinding gua. Paham? Ya. Silahkan kalian kembangkan sendiri apa itu definisi menggambar. Jelas ya? Ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu objek menggambar. Secara umum, objek menggambar itu ada 3. Di sini sudah saya berikan sebuah contoh gambar. Silahkan kalian analisa. Silahkan kalian bisa meraba-raba apakah ini yang masuk objek menggambar. Yang pertama, di sini disajikan gambar apa? Ya, gambar bunga. Kita klik di sini, ada pilihannya. Berarti kalau gambar di sini gambar bunga, berarti adalah flora. Yes, benar sekali. Kalau jawaban kalian benar, maka di sini ada penjelasan. Karena di situ terdapat sebuah bunga, berarti adalah objek flora, yaitu menggambar flora adalah menggambar segala macam jenis tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Ya, jadi objek pertama adalah menggambar tanaman. Yang kedua adalah sebuah gambar burung. Kalau jawaban kalian salah, maka di sini ada tanda silang. Berarti yang kalian pilih adalah salah. Kalau burung berarti adalah fauna. Nah, menggambar fauna adalah menggambar segala macam jenis hewan ataupun binatang. Dan yang terakhir di sini ada vas bunga, ada cangkir, ada buah, ada teko. Berarti sini adalah alam benda. Ya, benar sekali, kalian hebat. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas, yaitu 1. Benda buatan manusia seperti kendi, piring, mangkuk, gelas, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu benda yang terbentuk dari alam, batu, batang kayu, air, dan juga awan. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan. Sudah saya sajikan materinya dengan bahasa yang sederhana sehingga kalian mudah untuk mempelajari. Jelas ya? Kita tadi sudah mempelajari tentang definisi, yang kedua objek. Kita masuk yang ketiga, yaitu unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar. Yang pertama adalah unsur. Silakan di sini kalian bisa membaca dengan referensi dari buku maupun internet. Di sini saya tampilkan beberapa gambar. Ada 8 gambar. Silahkan kalian amati, kemudian kalian analisa gambar tersebut
berupa gambar apa? Ini adalah sebuah, ya benar sekali, unsur terkecil dari seni rupa atau dari gambar adalah titik. Nah, kalau jawaban kalian salah, maka juga ada silangnya. Jadi di sini karena unsur terkecil dari seni rupa adalah titik, sebuah titik. Ya, paham ya? Yang kedua, titik dijejer secara berurutan. Titik, titik, titik secara berurutan. Apa jawabannya kira-kira? Ya, benar sekali, garis. Garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang ditata secara berurutan. Ya, paham? Selanjutnya adalah dari garis, bertemu garis, bertemu lagi garis, bertemu lagi garis. Jawabannya kira-kira apa? Ya, benar sekali, bidang. Bidang merupakan pertemuan antar garis. Jadi di sini ada 4 pertemuan, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah bidang segi 4. Paham? Ya. Dari sebuah bidang maka akan terbentuk ya, benar sekali. Di sini akan membentuk bentuk segi 4, bentuk segi 4, bentuk segi 4, segi 4, segi 4, segi 4 akan membentuk bentuk yaitu kubus. Paham? Ya. Dan yang selanjutnya adalah di dalam kubus itu terdapat sebuah ruang yang ada di dalamnya. Karena ini sudah tersebut kata kuncinya ruang, berarti jawabannya adalah ruang. Ya. Di sini yang selanjutnya, untuk bisa memahami perbedaan dari sebuah objek, maka mata kita perlu untuk bisa membedakan antara warna. Jadi unsur yang keenam adalah warna. Ya, benar sekali. Unsur seni rupa ataupun seni gambar yang selanjutnya adalah nilai raba suatu benda. Di sini ditampilkan sebuah gambar di mana gambarnya itu tidak rata. Berarti kalau tidak rata itu adalah kita bisa menangkap bahwa gambar itu tidak rata. Berarti adalah tekstur. Ya. Jadi tekstur adalah nilai raba dari permukaan sebuah benda. Dan yang terakhir, di sini ada sebuah objek alam benda di mana ada bagian hitam, bagian samar, dan bagian putih. Berarti di sini adalah bagian gelap dan bagian terang. Maka di sini jawabannya adalah unsur gelap. Paham ya? Ini kalian bisa menganalisa sekali lagi dengan membaca referensi terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa pahami apakah kalian sudah bisa memahami tentang unsur-unsur seni rupa. Sampai di sini ditanyakan, paham ya? Sekali lagi, titik unsur terkecil dari kumpulan titik ditata secara berderet-deret membentuk garis. Pertemuan garis akan menghasilkan bidang. Bidang akan menghasilkan bentuk. Di dalam bentuk terdapat ruang. Dan salah satu unsur warna itu, unsur seni rupa adalah warna. Dari warna kita akan mengetahui teksturnya.
apakah halus, kasar, dan yang terakhir adalah gelap, terang. Paham? Nah, di sini saya juga berikan, apakah kamu tahu bahwa warna itu ada banyak sekali, tapi penggelompokannya ada warna primer, warna sekunder, dan yang tambahannya adalah warna netral. Yang pertama adalah warna primer, yaitu warna dasar. Yang warna dasar di sini saya tampilkan dalam bentuk lingkaran. Berarti warna dasar berupa merah, kuning, dan biru. Dan yang kedua adalah warna sekunder, yaitu percampuran dua warna primer. Saya tampilkan dalam sini adalah kotak. Berarti adalah orange, ungu, serta hijau. Bagaimanakah cara membentuk warna sekunder? Yaitu dengan mencampurkan dua warna primer. Contoh di sini saya berikan merah dicampur kuning, maka akan menghasilkan warna orange. Dan yang kedua, merah dicampur biru, maka akan menghasilkan warna ungu. Dan yang terakhir, kuning dicampur warna biru akan menghasilkan warna hijau. Paham ya? Jadi mengubahnya menghafalnya sangat mudah sekali. Kalian juga bisa mempraktekkan. Coba, apa benar sih Pak, warna itu bisa menghasilkan warna lain? Silahkan kalian coba. Biasanya menggunakan pewarna yang cair. Merah dicampur kuning, apakah benar oranye, dan sebagainya. Silahkan kalian bereksperimen sendiri. Terus yang ketiga adalah warna netral, yaitu warna hitam dan putih. Jelas ya? Di sini kalian sudah mempelajari unsur-unsur seni rupa ataupun unsur gambar. Yang kedua adalah prinsip. Nah, kalau di sini prinsip saya berikan penjelasan beserta contohnya. Yang pertama adalah proporsi. Proporsi adalah kesebandingan bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian lain. Nah, di sini saya beri penjelasan. Di sini bentuk proporsional yang kanan ya, sedangkan yang kiri tidak proporsional. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Ya. Mengapa yang kiri tidak proporsional? Karena di sini ada ditampilkan sebuah cangkir, kemudian sendok. Ada yang salah? Iya, benar sekali. Ini sendoknya terlalu kecil. Jadi di sini nilai proporsinya kurang. Sedangkan di sini antara bibir cangkir dengan sendok di sini digambarkan lebih proporsional atau lebih tepat. Jadi ketika menggambar kalian harus memahami tentang proporsi. Contoh menggambar manusia, antara kepala, tangan, badan, dan kaki harus proporsional. Jelas ya? Ya. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Artinya tidak berkesan berat sebelah atau di salah satu sisi. Nah, di sini contoh. Objek yang kiri adalah seimbang. Jadi antara kiri dan kanan dikatakan seimbang bila di sini kita tarik garis tengah di tengah dari bawah ke atas, maka sisi kiri dan kanan walaupun tidak simetri tapi tetap memberikan nilai keseimbangan. Berbeda dengan ini, kita tarik garis dari atas ke bawah di tengah-tengah, maka akan lebih cenderung berat di sebelah kiri, maka nilai keseimbangannya kurang. Paham?
Nah, jadi dalam menggambar juga harus seimbang. Contoh menggambar manusia lagi, antara sisi kanan dan sisi kiri juga perlu seimbangan, ya. Yang ketiga adalah kesatuan. Kesatuan atau unity adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Bedanya dengan keseimbangan apa, Pak? Nah, di sini kalau kesatuan ini objek saling memberikan kesan adanya kesatuan, ya, saling memberikan nilai yang unity atau satu. Sedangkan ini seperti mereka tidak mengelompokkan, ada kelompok bagian kiri dan kanan, jadi nilai kesatuannya kurang, ya, paham? Terus yang keempat adalah irama, suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur atau yang teratur atau ritme. Jadi di sini kesan iramanya teratur, dari bawah naik sedikit, naik lagi ke atas, kembali turun, kembali turun. Apabila diulang di sini atau repetisi, naik sedikit lagi, naik atas, turun dan turun. Itu namanya repetisi, pengulangan yang teratur. Sedangkan yang ke gambar yang kanan, kesan tidak memberikan irama, jadi seperti asal-asalan begitu secara gampangnya. Jelas ya? Dan yang terakhir adalah perspektif, yaitu benda yang letaknya lebih dekat dengan mata tampak lebih besar ukurannya bila dibanding dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan. Semakin jauh benda tersebut, maka akan hilang dari pandangan mata menuju suatu titik. Contoh mungkin di sini kalian ketika di pelabuhan, kalian melihat kapal. Ketika kapal tersebut berada masih di jauh, maka tampak begitu kecil. Tapi ketika kapal sudah berlabuh di dermaga, maka akan besar. Begitu juga kalian melihat ketika di jalan ada sebuah pohon ataupun tiang listrik. Dari ujung yang jauh, maka tiang listrik ataupun pohon itu tampak kecil. Tapi semakin dekat dengan mata, maka tiang listrik dan pohon itu kelihatan besar. Jadi kalian di sini juga harus menerapkan ilmu perspektif dalam prinsip menggambar. Jelas ya? Kita ulang lagi tadi ada apa saja, anak-anak? Ya, yang pertama adalah proporsi. Menggambar harus proporsi. Yang kedua, mempunyai nilai keseimbangan. Dan yang ketiga, memiliki nilai kesatuan. Keempat, irama. Dan terakhir adalah perspektif. Jelas ya? Langsung saja kita masuk ke teknik. Dalam menggambar itu ada tekniknya agar menghasilkan karya gambar yang sesuai dengan keinginan. Teknik yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir yaitu pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan untuk menentukan gelap terang suatu objek, sehingga tampak memiliki kesan ruang ataupun kedalaman. Teknik arsir itu adalah ada 6. Yang pertama, satu arah atau sejajar berurutan. Ini jadi sejajar berurutan. Yang kedua, silang atau secara menyilang. Contoh gambarnya adalah ini. Yang ketiga, searah dengan kontur. Jadi kalau tangan sebuah itu berbentuk
seperti tabung, dibuat mengikuti konturnya. Yang keempat adalah coretan bebas. Ini asal tapi tetap membentuk sebuah gelap terang. Yang kelima adalah titik-titik. Nih. Dan yang terakhir adalah melingkar. Jadi dibuat goresan lingkaran spiral kecil-kecil secara beruntun. Nah, ini teknik arsir biasanya digunakan teknik dasar ataupun cuma teknik hitam putih. Jadi hanya bermodal kertas dengan pensil saja secara umum ya. Teknik yang kedua adalah teknik pointillis. Pointillis yaitu dengan membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya yang disusun menjadi sebuah objek gambar dan memberikan kesan gelap terang. Jadi gambar tersebut terbentuk dari hasil titik-titik. Untuk menghasilkan kesan gelap terang, maka ada bagian titik-titik yang berdekatan dan sangat intens, ada juga bagian yang titik-titiknya jarang, sehingga yang bagian titik yang banyak tadi akan menimbulkan gelap, sedangkan yang jarang akan menimbulkan nuansa terang. Paham ya? Dan selanjutnya adalah teknik Dussel. Ya. Teknik Dussel yaitu dengan menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas, kemudian digosok dengan kapas ataupun jari telunjuk sehingga arah goresan tidak kelihatan. Jadi hampir sama dengan arsir tapi bedanya setelah diarsir diberikan yaitu dengan cara digosok dengan kapas, sehingga akan lebih halus ya. Bisa digosok dengan kapas maupun dengan jari telunjuk. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah teknik transparan akuarel, yaitu dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna tipis ataupun transparan. Nih, akuarel dengan menggunakan cat air. Warna putih kertas harus tetap ada, jadi tidak boleh pekat. Ya. Terus yang selanjutnya adalah teknik plakat dengan media sapuan yang tegas dan tebal sehingga tampak warna lebih pekat dan menutup. Biasanya teknik ini menggunakan cat poster ataupun cat akrilik. Berbeda dengan teknik akuarel yang transparan kalau ini pekat. Paham ya perbedaannya ya? Dan yang terakhir adalah teknik blok, yaitu dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet ini. Ya, jadi di sini teknik-tekniknya itu banyak sekali, tergantung dengan kegemaran kalian dalam membuat karya. Tadi kita ulang, ada teknik arsir, teknik pointillis, teknik Dussel, teknik akuarel, teknik plakat, dan teknik blok. Kira-kira kalian suka menggambar dengan teknik mana? Ya, silahkan kalian kembangkan sendiri kreativitas kalian dalam menggambar. Kita tadi sudah mempelajari pengertian objek, unsur, prinsip, dan teknik. Yang terakhir adalah prosedur menggambar. Nah, di sini saya berikan contoh sesuai buku referensi paket Seni Budaya Kurikulum 2013. Ada contoh flora, yaitu tumbuhan, fauna, hewan, dan alam benda. Yang pertama adalah flora. Di sini terdapat satu bunga.
Caranya sangat sederhana. Ini adalah salah satu cara. Silahkan kalian kembangkan sendiri bagaimana langkah-langkah kalian dalam menggambar. Yang pertama yaitu adalah, kita ulang dulu ya animasinya ya. Gambarlah bentuk lingkaran untuk membuat pola. Jadi ini dibentuk polanya dulu. Yang kedua adalah gambar kelopak dan daunnya. Dari lingkaran-lingkaran tadi dikembangkan menjadi kelopak dan daun bunga. Setelah itu yang ketiga, hapus pola dasar bentuk lingkarannya. Jadi garis bantunya tadi silahkan dihapus. Dan terakhir adalah berilah warna pada hasil bunga. Contoh, kita ulangi lagi. Ini membuat lingkaran dengan polanya. Dari pola itu kita bentuk daun beserta kelopaknya. Hapus garis bantunya, kemudian kita warnai. Simpel kan? Sangat mudah sekali kan? Ya. Jadi kalian bisa menggunakan garis bantu seperti itu untuk memudahkan dalam menggambar. Yang kedua, di sini menggambar fauna itik berbentuk sebuah lingkaran, dibikin kepala, leher, ekor dan kaki. Kemudian kita gambar dari garis bantu, kita kembangkan paruhnya, kepalanya, ekornya kita bentuk sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena menggambar itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Hampir sama dengan tadi ya. Berarti yang pertama bentuk ovalnya dulu untuk badan, bentuk kerucut, segitiga untuk leher, ekor dan kaki. Terus selanjutnya yang ketiga, disesuaikan gambar sesuai dengan bentuk aslinya. Yang terakhir adalah hapus garis bantu, kemudian diwarnai. Simpel kan? Jadi Pak, susah menggambar itik. Kalau kalian ada prosedur seperti itu, kalau kalian kesulitan, bisa kalian lakukan dengan membuat garis bantu. Yang terakhir, membuat alam benda. Di sini ada cangkir dengan tataannya, cangkir dengan piring. Kita lihat dulu. Buatlah gambar berbentuk oval untuk piring tadi 1, 2, dan juga untuk bagian atas dan bawah dari cangkir. Bentuk segi 4 di sini untuk membentuk badan cangkir. Dan selanjutnya disesuaikan dengan bentuk aslinya. Hapus garis bantu dan kemudian diwarnai. Kita lihat oval, garis persegi, kemudian dikasih garis bantunya kita hapus, kemudian bisa kita warnai. Simpel kan? Iya. Di sini silakan, sekali lagi tergantung dengan kreativitas kalian dalam menggambar. Ya. Nih, kamu tahu tidak, dalam menggambar itu sebenarnya ada prosesnya. Sekali lagi, ini bisa disesuaikan dengan kreativitas kalian, tapi secara umum ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Jadi kalian harus tahu bentuk dasarnya apa. Seperti tadi, ada lingkaran, ada segi 4, ada segitiga, dan sebagainya. Terus yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek. Kalau flora, kalian tahu bagian bunganya yang mana, kelopaknya mana, tangganya mana. Kalau menggambar fauna, kalian tahu bagian kepalanya mana, ekornya mana, badannya mana, dan kakinya mana, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Antara kepala dengan badan dihubungkan dengan leher.
Jadi kalian harus menyambungnya. Dan yang keempat adalah memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih ataupun berwarna. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesan bisa kalian tambahkan untuk background ataupun latar belakang. Jelas ya? Nah, ini kalau kalian sudah mempelajari tentang materinya, kalian bisa ukur kemampuan kalian menggunakan soal evaluasi ini. Berisi 10 soal berbentuk pilihan ganda. Kalian bisa menjawabnya di sini. Ya. Dari pilihan ini kalian bisa menjawab. Setelah kalian selesai, bisa kalian cek hasilnya. Kalau benar ataupun nilai di atas KKM, maka di sini kalian akan diucapkan selamat. Tapi kalau di bawah KKM, maka kalian akan diberi motivasi, ayo belajar lagi, tetap semangat. Di sini juga ada ekstra aplikasi berupa game edukasi yang bisa kalian mainkan untuk memperdalam atau mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini. Kalau jawaban kalian salah, otomatis akan tertolak. Tapi kalau jawaban kalian benar, akan tertempel. Kalau sudah selesai, akan naik ke level selanjutnya. Sekali lagi, untuk ekstra aplikasi dan soal evaluasi ini bisa kalian mainkan dengan cara mendownload, kemudian kalian install. Link download saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi kita ulas review dulu. Kita hari ini sudah mengetahui tentang pengertian menggambar. Secara umum, sekali lagi pengertian menggambar apa? Ya, menggambar adalah sebuah melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik berupa keterampilan menggunakan peralatan gambar, sedangkan aktivitas mental yaitu berhubungan dengan rasa, cipta, dan karsa. Terus objek menggambar tadi ada berapa ya kira-kira ya? Ya. Objek menggambar itu ada 3, yaitu objek flora, fauna, dan alam benda. Unsur ada titik, ada garis, ada bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan prinsip ada proporsi, ada keseimbangan, ada kesatuan, dan ada perspektif, dan juga irama. Sedangkan teknik ada teknik asir, ada teknik pointillis, ada teknik cat air atau transparan, ada teknik Dussel, ada teknik plakat, dan teknik blok. Nah, kalau prosedur menggambar, silahkan kalian sesuaikan diri lagi dengan kreativitas kalian. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi. Untuk materi lebihnya kalian download, kemudian kalian install ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.